Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Asep Kurniawan. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Talegong dan saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya, perlu diketahui bahwa pada modul 1 ini terdapat 4 paket modul, yaitu yang pertama modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan yang keempat modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada koneksi antar materi ini, saya membagi menjadi 2 tugas, yaitu tugas yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Maka saya menjawabnya yang pertama, yaitu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, supaya dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti tersebut untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik dari semua warga sekolah. Dan yang kelima, kerjasama yang baik terjalin karena adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi yang baik yang selalu diterapkan. Dari kelima hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif. Disiplin positif dilakukan supaya murid melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid-murid tersebut. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter yang positif. Selanjutnya, teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Motivasi perilaku manusia yang akan dibahas yaitu ada 2. Yang pertama, teori motivasi. Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, motivasi perilaku manusia yang akan dibahas yang kedua yaitu hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alpicon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang terapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan oleh guru adalah manajer, karena hal tersebut dapat memfasilitasi murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan motivasi untuk si murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar tersebut yaitu yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga, kebebasan, yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Adapun kegiatan-kegiatan pendalaman pada suatu keyakinan kelas yaitu yang pertama, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang kedua, kegiatan tugas saya dan tugas kamu, atau tugas guru dan tugas murid. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi 4 modul yang sudah dipelajari yaitu sama-sama bertujuan untuk menciptakan murid yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab, dan pendidikan harus berpihak pada murid. Selanjutnya, pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak dan ada 5 peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid,
mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi rekan guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan dan peran guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan murid yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, seperti yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah. Yang ketiga, melakukan pengembangan diri seperti mengikuti seminar, IHT, dan workshop untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, melakukan pembelajaran inovatif supaya murid tidak bosan untuk belajar. Dan yang terakhir, merefleksi diri sendiri untuk memperbaiki yang masih kurang dan mempertahankan yang sudah baik. Selanjutnya, pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, yaitu agar dapat menjalankan nilai dan peran sebagai pendidik yang berpihak pada murid, guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Untuk melaksanakan pendekatan ini dapat dirumuskan dengan menggunakan 5 tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan bagja tersebut diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk suatu budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang pendidik adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid dengan menerapkan budaya positif sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan menerapkan budaya positif ini diharapkan dapat membentuk karakter murid sesuai dengan kodratnya. Jadi, kesimpulan keterkaitan antar materi dari 4 modul tersebut dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama, dari filosofi Kejar Dewantara kita belajar bahwa seorang guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, agar dapat melaksanakan peran guru yang baik, kita dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak ini supaya tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid. Yang ketiga, sebuah visi akan tercapai jika visi tersebut terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Dengan penerapan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja akan terbentuk budaya positif yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi intrinsik murid. Dan yang keempat, untuk menciptakan budaya positif, kita dapat menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri kita pada posisi control manager, membuat keyakinan kelas, dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, yaitu buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dan adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Maka refleksi pemahaman mengenai budaya positif, yaitu setelah saya mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif ini, sebagian besar saya sudah memahaminya, yang berkaitan dengan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Kemudian, hal yang menarik dan di luar dugaan, yaitu yang pertama, restitusi merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menerapkan disiplin positif. Karena sebelumnya, saya beranggapan bahwa pendekatan yang paling efektif adalah hukuman dan penghargaan.
penghargaan. Yang kedua, untuk menangani murid yang bermasalah, biasanya saya menerapkan posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata itu keliru. Penanganan murid yang bermasalah, paling ideal kita harus berada di posisi kontrol manager yang menerapkan segitiga restitusi. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Maka setelah mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah, yaitu yang pertama, sebelumnya saya berpikir bahwa pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi itu keliru. Tapi yang benar adalah pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid, dan justru meningkatkan perilaku agresif. Kemudian pola pikir yang kedua yang sebelumnya, yaitu memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Tapi itu juga keliru, dan setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya merubah pola pikir menjadi penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dengan menempatkan kita pada posisi kontrol manager, murid merasa terfasilitasi kebutuhannya sehingga muncul motivasi intrinsik dari murid untuk menyelesaikan permasalahan sendiri yang dihadapinya dengan bimbingan guru. Motivasi tersebut dapat meningkatkan sikap tanggung jawab murid. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan murid dengan cara yang benar dan tidak lagi sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Hal tersebut juga membuat murid termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Kemudian pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manager, kita harus membiasakan menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang ada pada murid. Hal tersebut harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif ini, saya sering berada pada posisi kontrol penghukum karena saya beranggapan pada posisi tersebut dapat membuat jera murid supaya bisa lebih baik lagi. Tetapi setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya memakai posisi manajer. Dengan menerapkan posisi manajer, murid menyadari tindakan yang salah terdapat membuat solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dengan bimbingan guru, sehingga murid terbiasa bertanggung jawab atas semua tindakannya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebenarnya saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, akan tetapi baru mengenal istilah segitiga restitusi setelah mempelajari modul 1.4 ini. Tahapan yang pernah saya praktekkan pada saat itu yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini saya menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan pasti semua manusia memiliki kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, saya mengajak murid untuk mengakui kesalahannya dan mengajak untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama, penerapan budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah anti bullying, dan yang kedua, peran orang tua dalam proses menciptakan budaya positif untuk membentuk karakter anak. Sekian pemaparan koneksi antara materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.